Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalau kita membicarakan mengenai One Piece, pastinya tidak akan pernah habisnya selama manganya masih terus rilis. Karena Oda Sensei selaku mangakanya selalu memberikan clue-clue terbaru di dalam cerita yang ia buat. Seperti contohnya yang akan saya bahas kali ini. Pastinya kalian masih ingat kalau di manga One Piece chapter ke-1025 Yamato menggunakan dua teknik yang bernama serta mendapat penjelasan ketika bertarung melawan Kaido, bukan? Ya betul, ketika Yamato bertarung melawan Kaido, dia menggunakan dua teknik yang bernama Kagamiyama serta Himorogiri. Dan kalau dari sudut pandang saya, dua jurus yang dipakai Yamato ini sangatlah menarik. Sebab seingat saya baru di chapter inilah kekuatan Yamato mendapat penjelasan saat digunakan. Dan menariknya, jika kalian perhatikan kedua teknik yang dipakai Yamato ini sangatlah berhubungan dengan elemen. Lebih tepatnya elemen es atau salju. Lantaran jurus yang bernama Himorogiri memiliki arti sebagai tebasan gletser. Sedangkan teknik pertahanan yang bernama Kagamiyama berarti gunung cermin. Dan arti dari kedua jurus tersebut sangat berkaitan erat dengan es ataupun salju. Soalnya gletser sendiri merupakan sebuah bongkahan es besar dan tebal yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akibat akumulasi endapan salju atau es yang telah mengeras. Sedangkan kalau gunung cermin, kalau menurut saya berkaitan dengan gunung yang dilapisi oleh es, seperti Gunung Fuji yang berada di Jepang. Karena seperti yang kalian tahu sendiri kalau es juga dapat dijadikan cermin. Makanya nama teknik Kagamiyama yang berarti gunung cermin kalau menurut sudut pandang saya juga berkaitan dengan es. Apalagi teknik Kagamiyama ketika digunakan juga terlihat kalau tubuh Yamato seperti dilapisi oleh cermin ataupun es. Jadi ketika terkena serangan, cermin ataupun es itu yang melindungi tubuh Yamato dan akan pecah saat terkena serangan yang cukup kuat, layaknya serangan Kaido yang diterima oleh Yamato. Jadi teknik yang bernama Kagamiyama ini menjadikan tubuh asli Yamato sebagai gunungnya, sedangkan cermin atau es menjadi pelindung yang menyelimuti sang gunung. Dengan penjelasan yang saya berikan barusan, sekarang jelas sudah kalau Yamato juga memiliki kekuatan elemen, layaknya ayahnya yakni Kaido. Dan sepertinya kekuatan elemen yang dimiliki oleh Yamato ini juga berasal dari kekuatan buah iblisnya. Sebab kalau menurut saya memang cukup wajar kalau kekuatan buah iblis Inu-Inu Nomi model Okuchi no Makami yang merupakan tipe Zoan mistik dapat memiliki kekuatan elemen. Apalagi buah iblis milik Yamato ini juga digambarkan sebagai pelindung bagi negeri Wano. Dan ditambah lagi kalau dalam mitologinya Okuchi no Makami jugalah merupakan binatang pelindung dewa atau mungkin dewa itu sendiri dalam agama Shinto. Jadi tidak aneh juga sebagai pelindung dewa atau dewa kalau memiliki kekuatan elemen. Cuma walau sama-sama elemen, kekuatan Yamato tentunya tidak mungkin sama dengan kekuatan yang berasal dari buah iblis Logia seperti milik Aokiji. Karena kalau kekuatan Aokiji tubuhnya lah yang seperti berubah menjadi elemen es. Sedangkan milik Yamato lebih condong kalau dia memiliki teknik serangan es saja. Seperti contohnya Kaido yang dapat menyerang dengan 3 elemen, yakni api, angin, dan halilintar. Jadi dengan begitu sekarang jelas sudah kalau saat berubah menggunakan kekuatan buah iblisnya, Yamato serta Kaido sama-sama dapat menyerang menggunakan kekuatan elemen. Nah, itulah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kekuatan elemen yang dimiliki oleh Yamato. Dan semoga saja walau pembahasannya apa adanya, kalian masih dapat memahami maksud saya. Dan saya juga berharap kalau informasi ini juga dapat bermanfaat bagi kalian semua.